Mau petir, mau hujan, maju terus. Maju saja. Tuhan selalu serta. Maju saja. Hari ini saya akan berbicara tentang apa fungsi kita sebagai suami dan istri. Langsung kita buka 1 Korintus pasal 11 ayat 3. 1 Korintus pasal 11 ayat 3. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap laki-laki adalah Kristus. Kepala dari perempuan ialah laki-laki. Dan kepala dari Kristus ialah Allah. Jadi dari ayat ini kalau saya ibaratkan seperti payung, kepala dari laki-laki itu Kristus. Di bawahnya laki-laki, suami, bapak-bapak. Kepala dari perempuan siapa? Laki-laki. Pria, suami. Ini adalah satu prinsip yang harus kita pahami Bapak Ibu. Dan Tuhan sudah menetapkan ini sebagai satu prinsip. Kalau mau Bapak Ibu rumah tangganya diberkati Tuhan, mengalami berkat-berkat yang spesial dari Tuhan, harus hidup dalam prinsip ini. Suami itu kepalanya Tuhan. Kalau mau keluarga kita diberkati Tuhan, suami-suami, bapak-bapak, dengar. Kepala kita itu Kristus. Hiduplah seperti apa maunya kepala kita. Sama ibu-ibu juga dengar. Kepala kita itu suami. Belajar jadi istri yang tunduk, taat, menghormati suami. Ini prinsip. Kalau kita bolak-balik, rumah tangga kita tidak akan diberkati Tuhan. Ya. Jadi hari ini saya rindu berbicara dulu kepada bapak-bapak. Ya. 3 fungsi pria, 3 fungsi suami hari ini, dan itu tidak boleh diganti oleh siapapun karena Allah yang menetapkannya. Yang pertama, kepala itu, saya coba cari di dalam Alkitab terjemahan aslinya. Kepala itu bahasa aslinya kepale. Saya senang juga, ini bahasanya Yesus. Kok mirip bahasa kami, bahasa Indonesia. Bahasa Yunani asli itu kepale. Kepala itu kepale. Yang artinya yang pertama penopang. Jadi ingat bapak-bapak, kita itu penopang. Kalau penopang biasanya harus kuat. Kalau ini mau ditopang ini harus kuat. Kalau penopangnya rapuh ini semua akan ambruk. Sama rumah tangga itu kita penopang. Kalau kita bapak-bapak rapuh nggak kuat, itu rumah tangga pasti akan hancur. Gampang ambruk. Makanya bapak-bapak kita harus kuat ya. Yang kedua, kuat dalam arti bukan kuat secara fisik ya. Bukan ngegim itu kan, bapak-bapak yang ngegim. Ya 1, 2, bukan itu maksud firman Tuhan. Jangan, itu juga bagus, tapi bukan kuat yang seperti itu. Jangan nanti otot kita udah mantap. Bukan itu ya. Karena sekarang banyak juga otot mantap tegar kekar gitu. Tapi tiba di kleksoni mobil, adik kau terangku katanya. Rupanya lain orangnya ya. Jadi bukan seperti itu. Pria-pria yang kuat itu kalau dia mengalami masalah tidak lari ke narkoba, tidak lari ke judi, tidak lari ke mabuk-mabuk. Pria yang kuat waktu dia mengalami masalah dia datang sama kepala. Yaitu Kristus. Nah, itu pria yang kuat, penopang. Yang kedua, pria itu pengelola. Ya, Tuhan kasih Taman Eden sama Adam itu untuk dikelola. Jadi bapak-bapak kita itu pengelola, ya. Kelola rumah tangga kita, pekerjaan kita. Yang ketiga, pria itu juga sumber. Sumber, ingat ya, kita itu sumber. Kristus, pria, keluarga, anak, istri. Jadi sumber kita itu harus benar. Kalau kita nempel, ini suami, ini Kristus, kalau kita nempel sama Tuhan, kita pasti sumbernya juga akan baik.
Karena Tuhan itu menjadi sumber utama. Jadi makanya kita sebagai pria itu harus nempel sama Tuhan. Sumbernya itu harus benar. Makanya orang-orang tua, kami yang punya anak yang sudah mulai beranjak remaja, dewasa, nanti kalau mereka sudah mulai berteman, coba lihat langsung sumbernya. Anak-anak itu, istri, sumbernya Bapak. Bapak Kristus. Jadi coba lihat sumbernya. Jangan kembangkan nanti dibawa anak dulu laki-laki ganteng kayak opa Korea. Anyong, anyong. Cantik kali pun dibawanya nanti pacarnya. Tapi coba cek sumbernya. Ini penting. Karena biasanya gimana sumbernya, ke bawah itu akan sama. Kalau orang tuanya juga nggak benar, sumbernya nggak benar, out-outan, sudah pasti anaknya juga turun begitu. Makanya cek, yang paling penting, memang nggak ada yang sempurna. Yang paling penting coba cek orang tuanya itu takut Tuhan atau enggak. Kalau enggak, itu akan menjadi masalah yang baru nanti di kehidupan yang berikutnya. Jadi ini perlu, sumber itu perlu harus kita cek ya. Jadi kata sumber, kepala, bapak itu artinya semua sama. Dengar ini bapak-bapak, saya ketemu banyak sekali masalah rumah tangga. Salah satu penyebab terbesarnya ketiadaan bapak. Maksudnya begini, bapaknya ada tapi nggak berfungsi. Ini seringkali menjadi masalah banyak rumah tangga. Anaknya berantakan, istrinya entah bagaimana, pokoknya berantakan. Salah satu penyebabnya ketiadaan bapak. Bapaknya ada tapi nggak berfungsi. Ini jadi satu tanggung jawab kita sebagai orang tua. Karena kesempurnaan seorang pria ketika dia mau serupa dengan Kristus. Sekali lagi, kesempurnaan seorang pria itu ketika dia mau serupa dengan Kristus. Jadi bapak-bapak kejarlah selalu keserupaan dengan Kristus. Nah, mungkin bapak-bapak tanya, oke, kami mau jadi kepala, jadi pria yang benar. Bagaimana caranya? Yang pertama, seorang pria itu harus menjadi imam. Imam itu artinya penjaga. Ya, satu kali, waktu di Taman Eden, ular itu mulai rayu Hawa. Dia bilang sama Hawa, makanlah buah itu. Kira-kira saya mau tanya kita bapak-bapak. Waktu ular merayu Hawa, Adam itu kira-kira di mana? Karena ada yang bilang, kenapa Hawa makan buah itu? Karena waktu itu Adam gak bersama-sama dengan Hawa. Adam lagi jalan-jalan. Tiba-tiba Hawa ambil aja, dia makan buah itu. Waktu itu Adam datang, lalu dia kasihnya, bang, ini makan buahnya. Datang Adam nggak tahu dia itu buah apa, dia makannya. Waktu dia makan, tiba-tiba Tuhan datang, terkejut Adam katanya, adik kau katanya, tertelannya biji buah itu, sangkut di lehernya. Makanya ada buah jakun laki-laki katanya pula. Banyak cerita yang begitu. Itu sesat itu. Coba kita baca di mana Adam waktu Hawa makan buah itu. Kejadian pasal 3 ayat 6. Kejadian pasal 3 ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu dia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya. Yang di mana? Yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Adam ada bersama-sama dengan Hawa. Saya saking penasarannya, saya cari lagi Alkitab bahasa aslinya. Bersama-sama itu maksudnya apa? Dia bilang bersama-sama itu pakai kata im. Im itu juga dipakai dalam bahasa Immanuel. Immanuel, Allah besertaku. Besertaku maksudnya im itu dekat
sekali. Tuhan Immanuel itu artinya Tuhan itu dekat. Bahu ketemu bahu, pundak ketemu pundak. Itulah posisi Adam waktu dia sama-sama Hawa. Hawa makan buah itu. Bayangkan ada seorang pria yang Tuhan sudah tempatkan. Tuhan sudah bilang jangan makan. Tapi waktu di istrinya ambil. Dia biarin. Dia enggak pukul tangannya. Itu kan salah. Adam tidak menjadi imam. Sehingga istrinya makan buah itu. Enggak tahu kenapa Adam waktu itu diam saja. Mungkin waktu itu Adam punya prinsip diam itu emas. Tapi dosen saya bilang kadang diam itu emas, tapi kadang hanya kuning belaka katanya. Kuning belaka itu maksud dosen saya itu yang sering ngapung-ngapung di sungai itu. Diam itu kadang memang emas, tapi kadang diam itu ya kayak kuning belaka itu tadi. Adam ini masuk yang kuning belaka itu tadi. Harusnya kita sebagai suami, bapak-bapak, kita itu jadi penjaga, jadi imam. Sampai akhirnya waktu Tuhan tahu mereka makan buah larangan itu. Yang Tuhan cari sekali lagi bukan Hawa, bapak-bapak. Harusnya kan Hawa yang dicari Tuhan. Karena Hawa itu yang makan di luar. Makanya namanya Hawa nafsu. Gak pernah Adam nafsu. Karena perempuan ini yang nafsu itu. Makanya namanya Hawa nafsu. Tapi yang dicari bukan Hawa nafsu. Tapi Adam nafsu. Apa kata Tuhan? Adam, di mana kamu? Lihat ini, apa kata Adam? Tuhan, aku sembunyi. Kenapa kau makan buah yang kularang? Bukan aku. Tapi perempuan yang kau tempatkan itu. Lihat Adam ini betapa beraninya dia. Bukan hanya salahkan Hawa. Tapi dia salahkan yang kau tempatkan itu. Bapak-bapak dengar ini ya. Kalau kita sering menyalahkan istri kita. Tanpa kita sadar kita sebenarnya sedang menyalahkan Tuhan yang memberikan istri kepada kita. Kalau udah Tuhan yang kita salahkan bapak-bapak. Ngeri hidup kita. Bilang kiri kanan sesama bapak-bapak, jangan salahkan istri. Istrinya, tunggu ada semua gilirannya. Saya bapak-bapak dulu hari ini kita bereskan. Makanya seorang bapak itu harus jadi imam, jadi penjaga. Bagaimana kita sebagai pria menjadi penjaga anak-anak kita, menjadi penjaga keluarga kita. Saya teringat dengan Ayub. Ayub itu luar biasa. Sampai satu kali waktu iblis jalan-jalan, ketemu sama Tuhan, itu dicatat di Ayub. Tuhan ngomong gini sama iblis. Iblis, dari mana kau? Dari traveling. Dari mana? Dari dunia. Oh, kau lihat anakku Ayub? Lihatlah. Gimana anakku Ayub? Dia anakku yang paling saleh. Takut Tuhan, menjauhi kejahatan. Dia menghormati aku. Nggak ada manusia kayak Ayub di bumi kata Tuhan. Tuhan itu bela-belain Ayub. Apa kata iblis? Dia bilang begini. Iyalah, kau pagari hidupnya. Ini yang dicatat, lihat. Ayub pasal 1 ayat 10. Iblis bilang gini sama Tuhan. Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Iblis bilang iyalah, dia takutlah sama engkau. Orang semua kau pagari. Iblis bisa melihat bagaimana Ayub itu hidupnya dipagari Tuhan. Rumah tangganya dipagari Tuhan. Semuanya bisnisnya dipagari Tuhan. Saudara mau nggak hidup kita dipagari Tuhan? Mau nggak kira-kira anak-anak kita dipagari Tuhan? Ini kan kita semua nggak bisa sama anak kita 24 jam. Mau nggak Bapak Ibu waktu Bapak Ibu kerja ke ladang, anak saudara pergi ke sekolah, pergi kuliah, pergi ke ladang yang kita nggak tahu apa yang mereka kerjakan, dia tetap dipagari Tuhan?
Ayub dia hidupnya dipagari Tuhan. Iblis sendiri bisa lihat dan mengakui itu. Tapi coba kita cek kok bisa dia dipagari Tuhan. Kita kembali ke ayat di atasnya. Ternyata ini penyebabnya. Ayat 5. Setiap kali, Ayub 1 ayat 5. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Ayub. Lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikian dilakukan Ayub senantiasa. Bapak-bapak, kalau kita mau keluarga kita, anak-anak kita, bisnis kita, pekerjaan, pelayanan kita dipagari Tuhan, lakukan seperti Ayub. Senantiasa datang sama sumber, nempel. Kita Tuhan sudah kasih hubungan yang dekat ini. Kalau istri di bawah lagi ya, kalau mau ketemu dengan ini pun ada stepnya. Kita udah dikasih Tuhan, dekat berdoa sama Tuhan. Pagari keluarga kita, itulah imam. Setiap pagi bangunkan pagi, doakan istrimu. Tuhan, kalau masih malu-malu kamu karena belum biasa kan, dalam hati pun gak apa-apa, Tuhan dengar. Tuhan, Tuhan tahu begitu. Tuhan gak pernah salah. Nanti lama-lama mulai agak keluarkan sedikit. Tuhan. Berkati mama peran Tuhan. Kalau mama peran dengar itu berbunga-bunga dia. Nanti lama-kelamaan agak kencang pun sedikit udah terbiasa. Itu memang tugas kita bapak-bapak. Doakan istri, doakan anak-anak kita, sebut nama mereka. Kalau belum bisa lama kita, ya sebut aja Tuhan hari ini aku bangun berkati anakku Sopin, Celin, Jacob. Biar mereka menjadi anak yang takut akan Tuhan. Berkati sekolahnya. Doakan setiap hari. Itulah fungsi imam. Tanpa Bapak Ibu sadari, mereka akan dipagari oleh Tuhan. Dimanapun mereka akan dipagari oleh Tuhan. Yang pertama, kita itu imam ya, jadi penjaga. Yang kedua, pria kita itu jadi nabi. Nabi itu pembimbing. Ya. Waktu ular itu menggoda Hawa, Kejadian 3 ayat 1. Ular itu pakai firman. Hati-hati, iblis juga tahu firman loh. Kejadian 3 ayat 1. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu. Lihat, dia pakai firman begini. Tentulah Tuhan berfirman, tentulah Allah berfirman. Semua pohon dalam taman ini, jangan kau makan buahnya, bukan? Dia kayaknya pakai firman. Adik Hawa, kan tentu Tuhan berfirman, semua buah di taman ini, jangan kau makan. Bagaimana Tuhan, adik? Begitukah kata Tuhan? Tidak. Dia putar balikkan fakta. Ini yang sebenarnya Tuhan bilang. Kejadian 2 ayat 16 dan 17. Tuhan memberi perintah kepada manusia. Ini yang Tuhan bilang. Semua pohon dalam taman ini apa? Boleh kau makan buahnya dengan bebas. Ini firman Tuhan. Tapi iblis bilang, kan kata firman Tuhan, jangan kau makan kan? Tapi firman Tuhan bilang, boleh bebas, boleh makan. 17, tapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, jangan kau makan. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Lihat, iblis itu punya roh suka memutarbalikkan fakta. Dimirip-miripkannya, tapi dibalikkannya fakta. Hati-hati Bapak Ibu. Kalau kita nggak ngerti firman, kita akan suka tertipu sama iblis. Sama seperti Hawa, dia tertipu. Iblis bilang makan aja. Enggak mati kami nanti. Enggaknya kau mati. Takut Tuhan itu sama dia kayak kalian nanti. Takut nanti kalian sama kayak Tuhan. Kata iblis. Lalu lihat Hawa ini. Inilah Hawa. Dia enggak ngerti firman. Kejadian 3 ayat 2. Dan 3.
Lalu sahut perempuan itu kepada ular, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Sampai sini betul. Tapi tentang buah pohon yang ada di tengah taman, Allah berfirman, apa katanya? Jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu akan mati. Adakah tadi Tuhan bilang, nakku, jangan raba-raba buah itu? Ada kata Tuhan begitu? Ada enggak? Enggak ada. Tuhan bilang semua boleh kau makan, tapi yang tengah jangan kau makan. Titik. Datang Hawa, kata Tuhan begini katanya sama iblis. Jangan kau makan buah itu, kau raba-raba pun jangan katanya. Tambah-tambahinya. Hawa sudah enggak ada, tapi virus nambah-nambahi masih ada. Satunya tadi tambah-tambahi. Tandunan desianuhan. Menindu siara hakui gua ka tambahi. Banyak rumah tangga hancur, banyak gereja hancur karena virus nambah-nambahi. Pernah kamu lihat ada orang suka nambah-nambahi? Pernah? Tapi bukan kamu kan? Jangan nanti pernah rupanya kamu orangnya. Bilang kiri kanan, dalam nama Yesus virus nambah-nambahi. Keluar, bilang. Jangan nambah-nambahi. Ini udah dari zaman Hawa ini sudah ada virus nambah-nambahi. Tuhan gak bilang jangan raba. Tuhan bilang jangan makan. Datang Hawa, jangan raba, jangan makan katanya. Jadi Hawa itu disesatkan. Hawa itu mau dihasut. Hawa itu dengar perkataan iblis. Iblis bilang makan. Tuhan itu sebenarnya takut kalau kalian makan nanti kalian akan sama seperti dia. Dihasut. Semua ibu-ibu pegang telinganya. Tuhan, tolong aku. Jaga telingaku. Dari penghasut-penghasut. Aku mau dengar apa kata Tuhan. Bukan apa kata iblis. Amin. Dari zaman Hawa, perempuan itu suka kali dihasut-hasut. Gak berani kau. Suamimu itu kalau digitukan terlalu manja dia nanti. Biarpun kata firman Tuhan penolong, biarkan. Sekali-sekali biarkan, manja dia nanti. Padahal kita udah mau buat baik sama suami kita. Tapi banyak perempuan mau dihasut. Iya. Kau lawan edamu itu. Bagian kalian itu harus. Jangan mau penghasut-penghasut. Kalau ada itu dalam nama Yesus, aku mau dengar apa kata Tuhan. Amin, ibu-ibu. Jadi bapak-bapak, ingat kita itu pembimbing. Kelihatan sekali Adam ini dia tidak berhasil membimbing istrinya. Makanya akhirnya istrinya ikut makan buah yang dilarang Tuhan. Makanya hari ini bapak-bapak kita harus punya waktu membimbing istri, membimbing anak-anak kita takut akan Tuhan. Ajari mereka nilai-nilai firman Tuhan. Bagaimana kita mengajar nilai firman Tuhan kalau kita sendiri gak dipenuhi firman Tuhan. Makanya banyak dengar firman Tuhan, banyak belajar firman Tuhan, banyak lakukan firman Tuhan supaya kita bisa bersaksi buat anak-anak kita. Saya sampai hari ini dengan istri itu pagi-pagi kalau mau pergi sekolah kami makan bersama itu kita tanamkan nilai sama anak-anak. Tadi mak di sekolah begini. Kalian jangan nakal ya anakku. Kalian harus jujur ya anakku. Selalu ditanamkan ini. Saya pun sama istri saya sampai hari ini terus belajar firman. Kemarin ada pendeta kita di Ndeskati sama Simpang Kuta Rakyat sakit. Jadi kami naik mobil besok ke sana. Di mobil saya dengan istri saya berbicara firman. Kemarin kami ada dengar kesaksian. Saya ini nggak ada harta warisan yang ditinggalkan orang tuaku. Ada satu orang bilang begitu. Lalu ada satu orang lagi, saya pun
Nggak ada harta warisan yang ditinggalkan orang tuaku. Datang satu lagi, saya kadang iri melihat orang yang punya harta warisan bapaknya, enak kali rasanya itu. Lalu di tengah jalan, kami bahas sama istriku, Mak, tolong buka semua ayat-ayat tentang warisan, saya bilang. Kita mau bahas ini bagaimana sebenarnya itu. Apakah warisan yang ditinggalkan oleh orang tua itu, kalau ada orang tua tinggal warisan, apakah itu menandakan dia orang benar, atau kalau ada orang yang nggak tinggalkan warisan berarti nggak benar begitu. Kami pun nggak tahu ini. Kami lagi cari itu bagaimana sebenarnya. Nah, ini kan di mobil tanpa terasa buka bahasa aslinya di mobil ini. Jadi dimanapun kita cobalah belajar firman, bicara firman. Pasti hidup kita ini akan dipenuhi oleh firman. Jadi ini tugas kita bapak-bapak. Tanamkan firman sama istri kita. Kalau istri kita mulai marah, tekankan, sabar Mak. Ada Tuhan yang menolong kita. Waktu anak-anak kita berbuat nggak benar, kemarin anak kami ada berbuat salah, lalu saya panggil dia. Saya tekankan lagi, nakku. Kalau kalian nggak terlalu pintar, nggak apa-apa nakku, bisa belajar. Tapi kalau kalian nggak jujur nakku, itu saya marah sekali sama istri saya. Karena mereka ini sudah beberapa waktu ini kalau dapat uang misalnya dari mana begitu, langsung diambil perpuluhan, dikasih sama kami, sisanya kami serahkan sama mereka. Karena mereka bertiga ini rencana mau beli tablet. Karena handphone yang biasa mereka pakai udah rusak. Jadi mereka buat tablet. Jadi mereka buat satu kotak. Ya semua kita bertiga kalau dapat uang kumpul di sini ya. Iya. Jadi satu kali waktu saya ke loteng itu saya lihat kotak mereka itu udah banyak uang di dalam. Saya hitung itu udah ratusan ribu. Ditulis di kotak. Ini kotak Cocejek. Artinya Copin Celen Jacob. Ditulis di situ. Ditulisnya lagi di sampingnya. Ini untuk beli iPad. Di sini tulisnya jangan diambil. Jangan diambil. Semalam saya lihat waktu saya tiba-tiba masuk ke kantor, anak saya itu kayaknya terkejut gitu. Lalu kenapa? Saya bilang, saya lihat ada satu mainan di tangannya yang saya tahu itu mahal. Lalu saya bilang, dari mana uang ini? Untuk apa ini? Jangan-jangan dari uang iPad kalian ambil. Coba bawa kotaknya ke sini. Waktu saya dibawa kotaknya ke situ, uangnya tinggal 100 ribu di dalam. Waduh, saya panggil tiganya. Sini dulu semua tuh. Mana semua uangnya ini? Hari itu kuambil untuk beli ini, kata satu. Aku pun hari itu kuambil untuk ini. Aku pun kuambil. Apalagi? Untuk beli ini, beli ini. Kok banyak sekali? Iya, kemarin ini. Bawa semuanya tasnya ke sini. Dibawa tas sekolahnya, rupanya di dalam tasnya itu ada mainan. Satu orang 50 ribu. Waduh, tiba-tibalah mereka jadi anak sultan. Satu tas ada 15 ribu, ada lagi mainannya. Waduh. Kami marah sekali sama mereka. Karena kami bilang begini, nakku, kalau pintar itu bisa dipelajari. Tapi kalau kalian nggak jujur, mau jadi apapun kalian, nggak bisa dipercaya orang nakku. Itu kan nilai. Nakku, kalau begini nakku, bapak sama mama cepat mati nakku. Orang jemaat semua kami ajari jujur. Kalian nggak jujur. Itu nilai. Dan itu memang tugas kita, Pak. Saya bukan sekali ini udah tegur mereka, udah berulang-ulang. Kalau ditanya, saya udah malas saya tegurnya. Tapi memang itulah tugas kita sebagai bapak-bapak, namanya anak-anak. Ya, dalam hati ini ya, karena dulu ku tabur ini, ku pikir juga. Karena juga aku dulu mantan pemain juga. Kalau dibanding-banding permainannya, masih kecil lah dibanding permainanku dulu. Dulu kami punya kedai. Setiap pagi saya lebih cepat ke kedai daripada bapak saya buka kedai. Saya bukan buka kedai tapi buka laci. Mama Ren ini ketawanya penghinaan sekali.
Saya ambil nggak ketahuan, besok ambil nggak ketahuan, tingkatkan lagi dari 1.000, 5.000 nggak ketahuan, 20.000, 50.000, sampai 100.000. Gede pun nggak besarnya, aku curi 100.000 kan ketahuan. Rupanya diintip bapak dari atas, oh kena perangkap rupanya. Sejak itu bapakku bilang, mulai hari ini kau tidak bisa lagi lewat Kede. Itu kalau rumah kami di Jalan Petran, kalau ke Lekjen itu tinggal lari. Karena aku pencuri nggak boleh lagi lewat Kede, harus lewat belakang aku lari ke sekolah. Dan mulai hari ini nggak ada lagi jatah roti panggang, nggak ada teh susu. Minum kau di rumah, nggak boleh lagi minum di Kede. Sejak itu aku nggak minum teh susu lah. Semua ada masanya. Saya pun dulu pernah nakal. Selidik punya selidik. Bapakku pun mantan pemain juga rupanya. Belum bertelur ayam orang sudah ditunggunya di situ. Bilang kiri kanan sama-sama pemain, gak usah terlalu ketawa. Bilang. Tapi memang itulah tugas kita ya. Kalau ada yang salah, didiklah. Ya khususnya kita bapak-bapak. Yang ketiga, kita itu raja bapak-bapak. Pemimpin. Seorang raja, kalau punya istri namanya apa bapak-bapak? Apa? Ratu. Kalau kita mau jadi raja, jadikan istri kita itu jadi ratu. Istri ini amin, amin. Mama Randy sampai gini dia. Raja itu artinya dia pemberi keputusan. Ingat bapak-bapak kita yang beri keputusan. Jangan lagi pernah pakai bahasa tanya mamamu. Kalau anak kita tanya, jangan. Kalau perlu diskusi, sebentar ya anakku, bapak diskusi dulu sama mama. Ya ingat. Yang kedua ingat, raja itu dia memberi arah. Bapak-bapak kita memberi arah sama istri dan anak-anak kita. Kalau enggak, sekarang TV akan ambil alih memberi arah sama anak kita. Handphone akan ambil alih memberi arah sama anak kita. Makanya kasih arahan. Yang ketiga, kita harus memberi rasa aman. Ya, bapak-bapak kita harus kasih rasa aman sama anak-anak kita. Jangan nanti pergi kita senang anak-anak kita. Pak, kita bilang, anakku besok bapak pergi ya. Langsung serentak anak kita jawab, berapa hari pak? Cuma 2 hari nakku. Dalam hatinya, kenapa nggak sebulan aja pak? Jangan begitu pak. Janganlah lama-lama pak, harus begitu ya. Kita ini harus memberi rasa aman. Oke, sekarang ibu-ibu. Kejadian 2 ayat 18. Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ibu-ibu, istri, tugas kita itu penolong. Saya cari dalam bahasa aslinya penolong itu artinya ezer. Ezer. Kalau kita suka nyanyi Ebenezer, Ebenezer, artinya sampai di sini Tuhan sudah menolong. Ezer itu artinya penolong. Ezer itu bukan sekedar penolong, tapi penolong yang punya hatinya Tuhan. Itu istri-istri. Saudara itu penolong yang punya hatinya Tuhan. Hatinya Tuhan itu penuh kasih, penuh kemurahan, tidak menghukum, tidak mengadili, menerima suami kita apa adanya. Jadi ibu-ibu diciptakan itu untuk menjadi penolong. Kenapa? Karena laki-laki itu perlu ditolong. Firman Tuhan bilang, enggak baik manusia, enggak baik laki-laki itu seorang diri. Maka diberikan kita sebagai penolong, supaya apa? Supaya kehidupan pria-pria, laki-laki, suami kita, bapak-bapak lebih baik. Jadi kalau ada yang ditolong, harusnya yang ditolong itu lebih baik. Jadi itu tugas istri kita, tugas istri.
Bentuknya bagaimana Om? Yang pertama, istri kita harus menolong suami kita. Kita tolong sosoknya sebagai pria dalam mengemban otoritas Allah. Ya, jadi urus suami kita. Perhatikan dia. Jangan diri kita saja kita perhatikan. Perhatikan suami kita. Harusnya sebelum menikah sama sesudah menikah, dulu kan belum ada penolongnya. Seharusnya sesudah menikah, setelah dia ditolongin, suami kita itu harusnya lebih baik. Lebih ganteng. Lebih rapi. Lebih fresh. Makanya banyak orang setelah dia menikah, segar kali kamu kulihat sekarang. Karena sudah ada penolong. Jadi itu ya ibu-ibu, tolongin semuanya. Jangan nanti dulu sebelum menikah ganteng kali suami kita. Setelah menikah, dulu kayak opa Korea, setelah menikah kayak opa Korengan. Dulu rambut lepat, ini pakai minyak rambut pun gak pernah. Dulu waktu pacaran lagi makan bakso, rapi pun kerahnya, dirapikannya pula itu. Sekarang, gak rapi pun kerahnya dibiarinnya. Jangan ya, rapikan. Kalau ada kamu nampak kerah suami itu gak bagus, rapikan. Jangan tunggu orang lain yang merapikan. Kedua, kepemimpinan suami kita perlu ditolong ibu-ibu. Sekali lagi, dukung mereka, berikan masukan, dan jadikan mereka itu jadi pemimpin. Yang ketiga, dukung keberhasilannya. Maksudnya, dukung dia dalam pekerjaannya, dukung dia dalam pelayanannya. Harusnya kalau sudah ada penolong, itu suami kita pasti akan makin berhasil ya. Keuangan akan makin baik. Nah, ibu-ibu nanya gimana caranya Om? Yang pertama, ibu-ibu dengar ini ya. Kerjakanlah bersama-sama segala sesuatu agar rumah tangga kita itu makin ringan. Misalnya begini, jangan pernah ada istri-istri ngomong gini. Misalnya kita masalah soal ekonomi nih, uang sekolah anak misalnya. Jangan pernah terucap dari mulut, itu kan tugasmu sebagai suami. Kan tugasmu cari uang. Aku kan sudah tugasku beresin rumah, ajari anak-anak, masak nasi. Tugasmu kan cari uang. Jangan begitu. Keluarga itu sama-sama. Kalau misalnya ada masalah ekonomi, sama-sama pikirkan jalan keluarnya, sama-sama atasi masalahnya. Amin, ibu-ibu. Yang kedua, hadapi bersama-sama. Di dalam perjalanan kehidupan pernikahan, nggak semuanya mulus, nggak semuanya baik. Kadang ada masalah, kadang ada persoalan. Tapi coba hadapi bersama-sama. Jangan pernah jadikan istri kita, jadikan suami kita itu jadi bemper. Asal ada masalah, kau aja di depan begitu, jangan. Hadapi bersama-sama. Cari solusinya bersama-sama. Situasi boleh buruk, tapi perkataan kita itu harus saling membangun. Jangan nanti udah nggak ada uang, gimana ini? Kaunya nggak betul. Jangan pernah saling menyalahkan. Seperti yang saya bilang, kami suami istri itu salah satu menjadi modal pernikahan kami harus sepakat. Apapun masalah yang penting kita suami istri sepakat, sehati. Ini adanya cuma modal kami. Karena kami percaya firman Tuhan, kalau rukun berkat diperintah, kalau rukun perintah, kalau rukun berkat diperintah. Mau seberapa besar masalah kita, asal rukun, asal ada masih suami istri yang rukun. Saya selalu percaya pasti ada jalan keluar yang luar biasa. Saya selalu lihatnya begitu. Pokoknya seberapa besar pun masalahnya, asal saya lihat dia suami istri masih rukun, udah Tuhan tolongnya itu. Tapi kalau kecil pun masalahnya, asal suami istri selalu ribut, susah menghadapinya. Makanya suami istri jaga kerukunan. Kalau ada masalah sikit-sikit, ya jagalah perasaan ini, nggak usah ngambek-ngambek. Belajar sama-sama. Kami pun kalau kalian tanya, jangan kalian pikir kalau hamba Tuhan gak ada lagi masalahnya. Lancarnya itu diberkati Tuhan. Enggak selamanya.
Ada kalanya sama juga apa yang saudara alami, kami alami. Kadang saudara susah dalam ekonomi, kami pun kadang susah dalam ekonomi. Tapi ingat prinsip ini, asal kita rukun, ada berkat-berkat Tuhan perintah. Amin. Bilang kiri kanan rukun. Yang ketiga, menikmati bersama-sama. Ingat ya ibu-ibu, nikmati bersama-sama keluarga kita. Kalau kita sudah diberkati Tuhan, nikmati bersama suami, nikmati bersama anak-anak kita. Maaf ini, saya ketemu banyak ibu-ibu ketika keluarganya sudah diberkati Tuhan, dia menikmatinya sama keluarga orang tuanya. Ini menjadi masalah yang besar. Sering saya dengar, kenapa kalian ribut? Mama si Anu itu om, semua uang dikasihnya sama mamanya, sama bapaknya. Tapi giliran kami pulang ke kampungku, ke rumah bapakku, mamaku, 50.000 pun salam, berat kali rasanya. Tapi kalau sama mamanya, sama bapaknya, iyo. Saya kenapa tekankan di sini? Banyak, bukan 1 2. Banyak masalah rumah tangga karena bapakmu, mamaku. Waktu kita menikah bukan hanya suami sama istri, satu. Semua jadi satu. Keluarganya jadi satu. Bapaknya jadi bapakku, mamanya jadi mamaku. Mamaku jadi bapakku, mamiku jadi mamaku. Itu keluarga. Ibu-ibu dengar ya, kalau kamu sudah berhasil, perhatikan keluarga Anda, nggak apa-apa perhatikan keluarga yang di sana, tapi perhatikan suami, anak-anak. Sama suami juga sebaliknya begitu. Jangan sibuk sama diam-diam tanpa pengetahuan istri kita. Kita kasih sama mama kita, sama bapak kita. Karena kalau tahu istri kita terjadi perang dunia ketiga, itu juga nggak baik. Jujur, terbuka. Pasti orang yang suka memberi itu pasti akan diberkati oleh Tuhan. Ingatlah Bapak Ibu, waktu kita menikah, ada Tuhan yang sudah bersama-sama kita, terlibat di dalam pernikahan kita. Yang penting sekarang, kerjakan bagian kita. Asal kita kerjakan bagian kita, lihatlah cara Tuhan akan menolong memberkati kita semua. Amin. Bilang kiri kanan, ada jalan keluar semua kawan. Bilang. Yang penting lakukan fungsimu, bilang. Haleluya.